Ya, Baik, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. yang hormat Bapak Agung selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Ibu yang tergabung dalam kegiatan diklat pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam kegiatan diklat malam hari ini yang nanti akan disampaikan Bapak Agung nanti penjelasannya. Sebelum acara diklat pada malam hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa, membaca basmalah bersama-sama dengan harapan kegiatan diklat pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang diberikan Bapak Agung mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita semuanya, khususnya untuk pembelajaran di kelas nantinya kepada anak didik kita nantinya. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk berikutnya, silakan Bapak Agung untuk waktunya memberikan materi untuk kegiatan diklat pada malam hari ini. Saya persilakan pada Bapak Agung. Oke, terima kasih Pak Imam atas kesediaannya membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari yang cerah ini ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kita tholabul ilmi. Kita di sini belajar bersama ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini bukan mengajarkan Bapak Ibu, jadi kita hanya berbagi saja. Ya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum kita mulai, ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu. Di sini saya menunjuk Pak Imam nanti sama Pak Agung untuk sebagai penyelenggara nih. Jika ada yang bergabung minta izin nanti mohon untuk diklik izinkan ya. Nanti saya takutnya kalau saya sedang menyampaikan saya tidak konsen. Ya. Terus yang kedua ada beberapa pengumuman dari Pak Stefan bagi Bapak Ibu yang bersedia ya, yang bersedia ingin menjadi seperti kami yaitu master trainer. Ini dibuka peluang Bapak Ibu ya untuk angkatan yang ke-7. Ya, nanti linknya akan kami bagikan sebentar, kami share screen dulu, nanti kami bagikan di grup. Nah, jadi Bapak Ibu yang berminat ingin menjadi master trainer ya seperti kami, tapi tugasnya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan materi ya dari Pak Stefan itu selama 1 bulan penuh setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 itu rutin selama 1 bulan, jadi 1 minggu sekali. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu akan melakukan pengimbasan. Jadi kalau misalnya di bulan Agustus pendaftarannya sampai dengan bulan Agustus tanggal berapa saya lupa, itu nanti kemungkinan pengimbasannya di bulan September Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bagikan dulu linknya, coba saya cari dulu. Jadi kami harap ada Bapak Ibu peserta yang kami diklat hari ini bisa mengikuti. Nanti untuk contoh kelasnya ya, isi kelasnya di Classroom nanti bisa mengikuti kelas yang sudah kami buatkan ya. Jadi bisa diturun ya seperti ini ya. Sebentar, ini saya kopikan. Nah, ini sudah kami bagikan di grup ya. Silakan Bapak Ibu, ini pendaftaran sampai dengan tanggal 28 Juli ya. Ini kita masih ada waktu ya. Tinggal mengklik link saja, nanti pengumuman tanggal 2. Nanti jika diminta rekomendasi silakan nanti bisa buka grup diskusi ya. Di sini ada nama saya selaku trainer.
dan juga akunnya. Nanti biasanya diminta siapa yang merekomendasi, nanti Bapak Ibu bisa mengcopy ini ya, agungtanuwijaya10@guru.belajar guru.sd.belajar.id. Jadi bisa menggunakan ini. Jadi silakan yang ingin menjadi master trainer seperti kami bisa mengikuti bat 7, kalau saya bat 6 ya. Nah, untuk berikutnya pengumuman yang kedua, di sini saya juga mengadakan diklat TOT Classroom ya. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk mengetahui apa itu class point, nanti silakan bisa mengikuti diklat kami ya. Itu pelaksanaannya setelah diklat kita. Jadi kita kan hari Senin dan hari Selasa, nanti dimulai di hari Rabu. Nah, ini linknya kami bagikan. Silakan bagi Bapak Ibu yang berminat ingin mengetahui apa itu class point, nah nanti bisa mengikuti bersama-sama ya. Itu Bapak Ibu untuk informasi dari kami ya. Jadi silakan bisa mengikuti kedua-duanya. Dan untuk diklat hari ini kita adakan 2 kali ya. Kita adakan 2 kali, tapi untuk presentasi kita adakan 3 kali. Jadi Senin, Selasa, dan Rabu ya. Jadi kita gunakan 3 hari untuk sebagai administrasi Bapak Ibu untuk pengajuan penilaian PAK ya. Saya mulai saja. Ini mohon untuk mic yang lain dinonaktifkan dulu ya Bapak Ibu, biar tidak ada suara lain lagi selain suara saya, biar agak jernih. Mohon mic-nya untuk dinonaktifkan dulu. Bentar, kami buka kelas kita dulu ya. Di kelas kita ini, di tugas kelas ya, di sini Bapak Ibu sudah ada materinya ya, sebagai guru, sebagai admin ya. Nah, mohon maaf saya di sini tidak menyampaikan semua materi yang ada di materi sini ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maklum, karena kalau disampaikan ini kita membutuhkan waktu 4 kali pertemuan ya, seperti kami. Jadi saya hanya mengambil poin-poinnya saja ya. Jadi mohon maklum, nanti kalau misalnya Bapak Ibu memperdalami, silakan di sini sudah lengkap sekali Bapak Ibu untuk materi ya. Kami dulu tidak mendapatkan materi seperti ini, jadi kami harus mencari sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah kami fasilitasi ya untuk materi-materinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti Master Trainer angkatan ke-7, ini bisa di-copy materi ini ya. Jadi sangat berarti sekali ya Bapak Ibu. Silakan yang mengikuti Master Trainer angkatan 7 bisa diikuti di sini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya untuk latihan kita. Di sini saya memulai dari Google Drive dulu ya Bapak Ibu. Kenapa saya dimulai dari Google Drive? Karena di Google Drive ini nyawa kita ya Bapak Ibu sebagai pemiliki akun belajar.id ya. Sebab kenapa? Ya, semuanya apa yang kita lakukan di platform yang ada di menu di sini semuanya ya. Yang ada di menu di sini titik 9 ini. Nah, itu nanti semuanya akan tercover di sini ya. Jadi saya akan berbagi sedikit bagaimana kita melakukan sebuah karya atau membuat sesuatu dengan rapih, jadi tidak berantakan seperti saya waktu dulu belum menemukan langkah-langkahnya. Nah, keunggulan pertama ya di Google Drive akun belajar ID mungkin sebagian sudah ada yang mengerti, yaitu terutama dalam hal penyimpanan ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini penyimpanannya. Ya, di sini hanya yang terpakai saja, sedangkan di Google Drive biasa yang menggunakan email ini hanya maksimal 15 GB. Jadi sangat terbatas sekali. Nah, kalau dikatakan Pak Stefan ini bukan tanpa batas ya, tapi katanya lebih banyak istilahnya seperti itu. Kalau dikatakan tanpa batas sepertinya juga agak sulit juga menjelaskan. Jadi Pak Stefan mengatakan untuk penyimpanan Google Drive itu lebih banyak daripada yang di Google Drive biasa. Ini keuntungan kita. Ya, di sini saya sudah mengupload 120,68 GB. Ya, jadi Bapak Ibu silakan untuk file-filenya yang ada di laptop ya, bisa diupload di sini.
Ya, nanti kalau dikatakan aman apa tidak, insya Allah aman ya, selama kita tidak berbagi dengan sistem edit. Ya, kalau dengan sistem edit atau editor, itu kemungkinan file kita bisa hilang atau bisa rusak. Tapi kalau kita berbagi hanya membaca, nah itu insya Allah file kita yang ada di sini semuanya aman dan bebas dari virus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya dari Google Drive ini Bapak Ibu kalau ingin mengerjakan sesuatu di Google Drive ini, saya hanya berbagi saja ya. Kita usahakan tertib Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu banyak membuatnya di drive saya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, ini di bawah ini banyak folder file-file yang di luar. Nah, ini seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu dan saya dulu juga sama ya, membuat form atau membuat apapun. Nah, ini masih langsung drive saya langsung tambah baru. Nah, akhirnya tercover di sini semuanya sehingga kita ingin membutuhkan kita kebingungan. Nah, yang mana file kita yang tadi dibuat? Ya, ternyata tidak seperti itu ya. Nah, cara yang lebih praktis bagaimana? Misalnya di sini Bapak Ibu, saya mengajar di kelas 5. Jadi sesuaikan dengan kelas Bapak Ibu ya. Kalau di SMP, SMA atau di tingkat manapun ya, di PAUD, di TK sama ya. Jadi langkahnya bagaimana? Nah, seperti yang sudah kami buat di sini, saya hanya memberikan contoh ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita membuat folder dulu. Jadi kita rapihkan ya folder kita selama dalam 1 tahun. Misalnya saya di kelas 5 tahun ajaran 2021-2022 seperti ini. Nah, kita buat folder dulu. Nah, setelah kita buat folder, nah kita buat lagi folder lanjutannya ya. Jadi saya akan ajarkan cara membuat folder, tapi nanti dulu ya. Kita lihat dulu isi-isinya. Nah, nanti kita buat lagi semester 1 dan semester 2. Jadi kita bisa mengetahui data kita di semester 1 apa, di semester 2 apa. Nah, seperti ini. Terus setelah itu baru kita buat folder lagi. Ya, folder lagi yang kita butuhkan apa? Administrasinya, ya, bank soal, buku-buku buku guru, buku siswa, ya, link tugas, LKPD, materi dan lain-lain, prota, promes, RPP, silabus. Nah, ini kami sarankan membuat folder seperti ini. Ya, jadi RPP di semester 1 semua terkumpul di sini ya. Silabus, rekaman. Nah, jadi lebih rapih seperti ini. Termasuk juga dengan link tugas Bapak Ibu. Nah, ini yang kami lakukan di semester 1. Link tugasnya seperti ini. Nah, karena kan kita dulu di semester 1 dulu kita menggunakan daring ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi link tugas, terus kita, karena saya di SD itu saya ada tema ya. Jadi kami membuat folder dulu tema 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi seperti ini ada temanya ya. Nah, di balik tema masih ada lagi Bapak Ibu. Ya, kita ada subtema karena di SD kan ada yang khususnya kelas atas itu 4 tema. Ya. Kalau Bapak Ibu yang kelas bawah itu 4 tema. Jadi disesuaikan saja ya. Subtema 1 ya sampai dengan subtema berapa. Nah, kalau sudah di sini baru kita membuat yang namanya link-link tugas-tugas kita ya, bisa pilihan ganda seperti ini. Nah, seperti ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, karena kita menggunakan buku LKE, nah jadi anak-anak di sini hanya diminta saja silakan buka buku ya, buku LKE-nya apa, ya tema berapa, subtema berapa, halaman berapa. Jadi hanya membuat istilahnya seperti perintah di sini saja. Nah, setelah itu di bawahnya di sini kita tidak usah membuat soal lagi Bapak Ibu. Nah, kita cukup menuliskan nomor 1, nanti siswa akan menjawab nomor 1 tuh jawabannya apa, A, B, C, D. Nah, jadi seperti ini pilihan ganda ya. Nah, ini kunci jawaban sama dipilih. Dan yang paling penting di sini Bapak Ibu, kita harus memberikan umpan balik kepada siswa. Ya, kebanyakan kalau kita membuat kuis atau membuat soal kepada siswa, kita lupa di sini. Nah, memasukkan umpan baliknya di sini ya. Kalau dia benar, ya maka kita tulis jawabannya ya benar atau salah. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Baik, sekarang saya akan mencontohkan ya. Misalnya di sini kita ingin membuat sebuah folder ya, seperti kami tadi. Sebentar, kami drive saya dulu. Nah, jadi saya hanya berbagi saja nih Bapak Ibu untuk lebih lengkap lagi. Nah, misalnya di sini saya ingin membuat kelas saya, misalnya kelas 1. Nah, kelas 1 tahun ajaran sekarang 2022 ya, 2023 kita buat seperti ini.
Nah, ini sudah muncul ya di sini. Nah, setelah itu kita klik lagi. Ya, kita klik lagi. Nah, sama dengan tadi ya, membuat foldernya di baru di sini. Ya, Bapak Ibu buat folder di sini. Nah, terus kita buat semester ya. Semester 1. Nah, seperti ini. Ini cara membuat foldernya ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham cara membuat foldernya. Nah, terus kita masuk lagi ke dalam folder ini ya, kita hanya berbagi saja. Ya, misalnya di sini kita ingin memasukkan buku siswa. Nah, kita buat foldernya lagi. Jadi biar lebih rapih seperti ini. Jadi ketika kita akan mencarinya, ini lebih mudah. Nah, buku siswa. Kita buat. Nah, ini kita buku siswa masukkan di sini. Misalnya kita buat lagi RPP misalnya, ya. Nah, kalau kelas 1 itu sekarang apa ya Bapak Ibu ya? Saya tidak, namanya apa? Yang kurikulum merdeka ini. Yang kelas 1 dan kelas 4, terus kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA namanya apa ya RPP digantinya? Mungkin ada yang bisa membantu saya masa bukan guru kelas 1 jadi tidak tahu. Apa nama lainnya Bapak Ibu? Fase. Sepertinya bukan ya Pak. Kelas 10 fase E. Oh, fase. Oh. Ya. SMA kelas 11 12 fase F. Oh, jadi RPP-nya itu diganti fase namanya ya. Modul aja deh. Oh ya, modul. Iya, betul, modul. Maaf. Ya. Modul ajar. Ya maksud saya ini kan RPP ganti ini istilah-istilah saja. Nah, nanti modul ajar yang Bapak Ibu cari di internet silakan diunggah di sini. Ya, diunggah di sini bisa ditarik langsung jadi lebih tertib seperti ini. Ya, dan lain-lainnya seperti apa terserah Bapak Ibu ya lanjutannya. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Nah, setelah itu kalau misalnya kita di sini misalnya buku siswa ya, kita ingin mengupload ya, saya ajarkan sedikit ya, kita berbagi saja. Misalnya mengupload ada dua pilihannya Bapak Ibu ya, ada file, ada folder. Nah, misalnya saya ingin mengupload file. Nah, file itu berarti hanya satu. Ya, silakan nanti Bapak Ibu cari filenya apa. Nih saya hanya memberikan contoh ya Bapak Ibu. Misalnya ini. Nah, misalnya ini ya yang ingin saya upload, ini hanya contoh saja jadi bebas ya, karena contoh saya pilih yang lebih ringan saja sebab kalau buku siswa secara utuh itu agak lama. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau mengupload secara file. Ya, nanti kalau mengupload berupa folder, nah, silakan diklik foldernya di sini, upload folder. Nah, terus Bapak Ibu pilih ya, yang mau diupload yang mana, folder mana. Ya, misalnya sini saya yang agak kecil mana ya. Saya biasanya kalau folder itu besar-besar ya Bapak Ibu. Misalnya ini saya mengambil yang ini. Kita upload. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sedang proses ya, 0 sampai 50. Oh, gagal. Oh, sebentar masih banyak masalahnya ya. Sepertinya Bapak Ibu untuk mengupload file ya dan juga mengupload folder. Ini saya hanya menyampaikan sekilas-sekilas saja ya. Nanti kalau misalnya mau mendownload bagaimana? Ya, kita arahkan ke yang mau kita download di sini ya. Misalnya ini file ini folder ini mau kita download ya, kita arahkan bentar di sini, kursornya kita klik kanan dan kita pilih download di sini. Nah, nanti ini biasanya download ini berupa, kalau dia folder nanti berupa zip ya, jadi Bapak Ibu harus menginstal zip atau WinRAR ya, itu wajib ya, sebab kalau tidak menginstal itu tidak bisa dibuka hasil downloadannya ya. Seperti ini dia akan mendownload. Tapi kalau misalnya kita mendownload file itu otomatis ya, jadi dia berupa JPEG yang nanti juga akan membuat JPEG seperti ini ya. Coba saya contohkan dulu ya, saya hanya sedikit mengulas saja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, ini yang berupa folder tadi ya. Nah, dia berupa zip. Tapi kalau dia file ya, dia akan otomatis seperti ini tampilannya, bisa langsung kita buka. Nah, ini yang tadi saya download tadi ya. Nah, seperti itu ya. Terus lagi kalau misalnya ya kita ingin membuat dokumen Bapak Ibu, misalnya kita ada rapat ya di sini. Nah, kita buat dulu
semester 1 kita buat foldernya dulu ya, misalnya notulen ya, notulen ya, notulen rapat misalnya. Nah, kita juga bisa membuat di sini ya, notulen rapat di sini. Nah, terus dari sini ya kita membuat dari Google dokumen. Nah, dokumen kosong bisa, template bisa ya, kita coba satu-satu ya. Nah, jadi untuk dokumen di sini ya Bapak Ibu, ini tampilannya hampir sama dengan Word yang kita kerjakan harian, cuman bedanya ini versi online ya. Nah, keuntungannya versi online ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita lupa tidak menyimpan, tidak usah khawatir ya. Jadi setiap kita ketikkan apapun di sini, nah ini otomatis dia akan menyimpan. Nah, Bapak bisa lihat di sini ya, menyimpan ini. Nah, disimpan di drive. Nah, terus misalnya kita judulnya di sini kita tulis ya, notulen ya. Tanggal misalnya tanggal sekarang 18 ya Juli 2022 ya, seperti ini. Mohon mic-nya dimatikan dulu Bapak Ibu ya. Mohon siapa yang menyalahkan ya, mohon dimatikan dulu biar tidak mengganggu. Nah, jadi seperti ini notulennya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nih, di sini Bapak Ibu, oke. Nah, coba kita refresh. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa kok saya disarankan Bapak Ibu membuat folder-folder seperti ini, baru kita menambahkan Google Dokumen, Google Spreadsheet atau slide atau formulir. Nah, tadi ketika kita membuat Google Doc, itu otomatis dia akan tersimpan di notulen Doc. Ya, di notulen rapat. Jadi tidak di drive saya di awal tadi. Jadi ini mempermudah kita dalam hal pencarian ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya lagi kita ingin membuat dokumen ya, untuk menu di dalamnya saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, karena itu sama persis dengan yang ada di versi offline. Nah, ini yang versi template ya, banyak sekali templatenya. Jadi bisa kita pilih yang mana yang Bapak Ibu perlukan ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada surat dan macam-macam, ada cop juga ada. Nah, ini fungsinya template. Jadi kita hanya merubah sedikit. Misalnya saya ingin merubah yang ini. Bentar sambil menunggu. Nah, nanti ada perbedaan ya untuk template sama yang tadi dokumen biasa. Nah, di sini. Nah, perbedaannya di mana? Nah, di sini Bapak Ibu ya, mungkin sebagian sudah ada yang tahu nggih, kita mengetik tanpa harus mengetik ya. Jadi kita mengetik dengan menggunakan suara. Ya, jadi kalau menggunakan suara itu hanya bisa dilakukan pada dokumen. Kami ulangin lagi ya. Nah, coba sebentar kami masukkan di sini dulu biar tidak tambah-tambah lagi. Oh, udah masuk, masih di sini ya. Jadi di sini tambah ya. Bapak Ibu harus pilih yang template ya untuk membuat mengetik dengan menggunakan suara. Ini salah satu layanan Google Doc yang sangat bagus sekali. Ya, ini saya lakukan ketika saya mengerjakan PTK maupun menggunakan tesis S2 saya. Jadi ini saya hapus. Nah, terus di mana mencarinya? Di sini, di alat di sini ya, Bapak Ibu. Nah, di alat nanti didikte di sini. Ini ada tulisannya dikte. Ini kita klik atau bisa menggunakan Ctrl Shift tambah S. Nah, ini 3 kontrol kita ketik bersama-sama. Nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, di sini diperhatikan di sini English. Ya, ini kita rubah dulu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Coba kita bandingkan dengan yang dokumen tanpa menggunakan template tadi di alat di sini. Nah, di sini tidak ada ya Bapak Ibu. Di alat sini tidak muncul yang namanya ya tag tadi. Coba kita bandingkan tadi di sini ya, di alat. Nah, di sini ada dikte ya Bapak Ibu, tapi di sini yang dokumen biasa tanpa template ini dia tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin menampilkan di situ, silakan buka menggunakan yang template. Nah, seperti ini. Nah, ini kita klik saja. Nah, jadi apapun yang saya katakan di sini, nah, ini dia akan langsung ngetik secara otomatis ya. Mungkin karena kita tidak lama dalam hal mengetik ya Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan ini. Nah, ini sudah otomatis ini. Nah, ini saya mengatakan apapun langsung otomatis berbunyi ya.
Mungkin salah satu Bapak Ibu ada yang bisa menyalakan mikrofon, coba bisa masuk apa tidak. Kemarin kami mencoba kurang masuk karena mungkin suaranya kurang keras. Ya, coba ini saya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Sepertinya tidak bisa ya Bapak Ibu kalau dari luar. Selamat malam. Ini mic-nya kurang sensitif di mic saya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mencoba ya seperti ini. Nah, ini saya mengatakan apapun dia otomatis. Nah, ini huruf besar, huruf kecil bagaimana? Itu udah juga sama ini ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya ada huruf besar, kita wajib menggunakan nama orang ya, nama orang, nama provinsi, nama kabupaten, nama tempat, nama gunung, nama sungai itu kan harus besar ya. Apakah di sini juga sama besar? Nah, kita buktikan saja. Ya, dia bisa tidak mendeteksi huruf besar, huruf kecilnya. Coba ya. Agung, Tukijo, Joko, Ahmad, Saiful, Gunung Merapi, Sungai Bengawan Solo, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Solo. Ya, Bapak Ibu, jadi ternyata kita menyebutkan nama-nama huruf besar. Nah, ini juga dia dia otomatis juga sudah bisa mendeteksi ya besar kecilnya. Nah, dan nama orang juga sama tadi Pak Tukijo ini tidak besar ya. Mungkin saya kurang lebih jelas dalam pengucapannya. Nah, ini silakan bisa dimanfaatkan ini ya Bapak Ibu seperti ini. Nah, terus ini juga sama, ini bisa kita berikan komen di sini ya. Kita arahkan di sini, kita pilih buka histori komen di sini. Nah, bisa kita berikan komen dia ya, atau bisa juga di sini kita misalnya kita ingin daring dengan teman-teman kita. Ya, ini bisa langsung Google Meet tersedia di sini ya. Jadi di doc sini dokumen ya, terus di PowerPoint-nya sama di spesifnya ini sudah ada layanan di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung interaksi dengan teman-teman kita, diajak langsung meeting dan langsung di sini ya. Nanti dan nama-namanya akan muncul di sini, foto-fotonya. Nah, ini tidak kami ketik ya, sebab kalau kami ketik saya akan keluar otomatis di sini ya. Ini tidak kami ketik, jadi silakan. Dan ini pun juga bisa kita bagikan, sama cara membagikannya di sini ya. Kita klik bagikan ya link kita. Nah, jangan lupa di sini ya, di sini harus kita ganti siapa saja yang memiliki link. Ini wajib ya, sebab kalau saya guru SD, nanti guru SMP dan yang lainnya tidak bisa membuka, maka harus menggunakan siapa saja yang memiliki link. Nah, terus tadi dikatakan amannya di mana? Di sini. Nah, di sini kita berikan dia editor ya, atau perlihat atau komentar. Ya, komentar ini hanya memberikan komentar saja dia tanpa bisa mengedit. Ya, kalau editor berarti kita memberikan hak penuh. Nah, jadi kalau misalnya ada link itu penting, kita bagikan hanya perlihat saja. Ya, terus kita salin link dulu seperti ini, terus kita selesai. Nah, nanti linknya bisa kita bagikan ke grup WA atau kemana saja ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu untuk dokumennya ya, saya yakin sudah paham ya. Untuk ini sama semuanya ya, menu-menunya sama semuanya, tidak kami sampaikan ya. Saya hanya menyampaikan yang ini saja. Nah, berikutnya lagi ya. Misalnya saya ingin membuatkan materi. Nah, di sini kita menggunakan PowerPoint. Kita masuk ke sini, kita tambah dulu, baru kita buat folder lagi materi. Nah, kalau tertib seperti ini kan kita enak. Jadi kita butuh materi, langsung klik di sini materi. Nah, materi ada dua cara ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupload silakan ya, berupa file atau berupa folder silakan. Kalau ingin membuat lagi, kita menggunakan Google Slide atau PowerPoint-nya dari akun belajar. Di sini ada dua ya, sama ya, presentasi kosong atau template. Nah, ini sama dengan yang tadi, kita template dulu seperti ini.
Nah, terus di sini sudah banyak sekali template-templatenya. Nah, ini juga ada RPP ya. Ada juga yang lain-lainnya. Ini silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Misalnya RPP di sini. Nah, sebentar sambil menunggu. Nah, ini sama persis ya Bapak Ibu. Nah, versinya keuntungannya online bagaimana? Di sini kita sudah ada temanya ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Jadi misalnya saya pilih yang ini, maka dia otomatis akan berubah juga templatenya tuh seperti ini ya. Jadi dia ada istilahnya memberikan saran ya. Memberikan saran ini rapi, bagusnya dibuat seperti ini temanya, templatenya ya. Ini hanya saran saja dari Google. Nah, jadi silakan mau pilih yang mana ya. Nah, di slideshow juga sama tampilannya, sama persis ya. Di sini saya hanya membagikan saja, memperlihatkan. Nanti membagikan juga sama ya Bapak Ibu. Ini untuk versi PowerPoint-nya ya. Nah, sekarang spreadsheet-nya ya sama juga ya. Misalnya di sini sama, Bapak Ibu mau yang kosong atau mau yang template silakan. Seperti ini ya. Ya mungkin sepertinya sekarang kalau akun belajar itu kita membuat sesuatu langsung muncul bagikan nih Bapak Ibu, tapi jangan khawatir ya, ini hanya tampilan di depan saja seperti ini ya. Kalau dia bagikan itu otomatis ada gambar orangnya di foldernya ini ya, seperti ini ya. Tapi ini selama kita tidak membagikan link, misalnya Pak ini kok ada kita membagikan kepada siapa, ini tidak usah khawatir ya. Selama kita tidak membagikan link kita ini ya, di orang lain tidak akan ada yang dapat menerima file-file kita di sini nih Bapak Ibu. Nah, seperti tadi kita buat tadi ya, ketika kita tambahkan maka otomatis dia akan muncul bagikan dan salin tadi nih, seperti itu. Nah, misalnya kita ingin membuat Google Spreadsheet, nah, sama juga ya, ini Excelnya, versi Excelnya. Kita pilih yang kosong atau template sama saja ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya, buat dan bagikan. Sepertinya ini semuanya sudah di style seperti ini guys. Saya dari awal dulu pernah membuat tidak muncul, tapi sekarang ini munculnya selalu seperti ini. Mungkin dari Google sudah dibuat otomatis ya. Mungkin Bapak Ibu saya juga nggak tahu di tempat Bapak Ibu apakah sama seperti saya. Nanti silakan bisa dicek juga ya. Nah, Google Spesiesnya sama ya, seperti ini tampilannya nih Bapak Ibu, dengan Google dengan Word Excel biasa kita, sama persis. Nah, ini saya hanya mencontohkan saja. Nah, terus bagaimana misalnya begini, Pak? Ketika saya di sini saya salah tempat misalnya, ya Bapak Ibu. Misalnya di sini ada file yang seharusnya tidak di situ, saya salah tempat. Bagaimana cara memindahkannya? Nah, seperti ini misalnya, ya. Misalnya Jabar ini. Nah, ini masuk ke materi, ini saya salah. Nah, ini kita klik saja. Klik kanan ya, arahkan mouse-nya di tempat yang ingin kita pindahkan, klik kanan ya, terus kita pindah. Nah, pindah ke misalnya Bapak Ibu ingin merapikan folder-folder Bapak Ibu yang sudah dibuat ya, itu berantakan sekali, ingin dibuat seperti punya saya ini. Nah, silakan dipindahkan, tapi buat foldernya dulu. Nah, terus klik ini yang lebih besarnya, pindahkan ke sini, kita pindahkan. Nah, ini otomatis dia akan masuk ke materi. Sekarang kita lihat di materi. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat link tugas, contohnya seperti kami. Nah, seperti ini. Ya, sebentar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau kami menyampaikannya terlalu cepat ya, karena kita mengejar waktu juga. Kalau saya pelan-pelan tidak cukup materinya. Ya, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, kita sudah membuat pilihan ganda ya, dan juga room 2. Nah, ini kita ingin membuat mapel yang lainnya, misalnya mapel menjadi PAI misalnya ya. Nah, sebentar, maaf kepencet. Nah, kita buat salinan saja, jadi tidak perlu kita membuat ulang lagi isinya ya, seperti ini tidak perlu membuat lagi ya. Bagaimana ya, kita salin saja. Nah, hasilnya akan sama persis. Misalnya di sini kita klik kanan, kita buat salinan. Nah, jadi Bapak Ibu cukup membuat satu dan kita bisa membuat salinan saja. Ya, yang terpenting sudah benar dulu yang nomor satunya itu. Nah, nanti otomatisnya akan ada tampilannya di sini ya Bapak Ibu. Depannya pasti ada kata-kata salin. Nah, ini kita pilih,
Kita klik dulu. Nah, ini kita ganti misalnya ya. Kita ganti misalnya materinya PAI ya. Nah, jangan lupa yang atas ini filenya ini, nama filenya kita rubah juga ya. Kita copy pastekan. Nah, seperti ini sama ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal merubah kunci jawabnya saja ya. Merubah kunci jawabnya saja. Kunci jawaban ya apa tadinya B ganti D ya. Nah, ini jangan lupa dihapus yang lama. Nah, ini kan sudah ada ininya nggih. Jadi tidak perlu lagi ya. Terus nomor 2 ya sama ya. Nah, selain itu bisa juga menggunakan apa? Kotak centang. Nah, kalau kotak centang ini jawabannya lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. Misalnya ini dengan ini jawabannya ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kotak centang lebih dari 1 nggih. Ini juga soal ujiannya keluar ini Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini ya kita ingin membuat lagi ya drop down. Nah, ini modelnya seperti apa? Nah, seperti ini. Nanti ketika dia sudah di apa? Muncul nomor 3 ya, coba kita cek. Nah, drop down seperti apa? Ya, ini saya tulis bebas dulu biar muncul. Nomor 3. Nah, drop down ini seperti ini. Jadi ABC-nya ini berbeda dengan yang lainnya ya. Kalau yang lainnya ABCD muncul, tapi kalau drop down tidak. Kita klik nanti dia akan baru muncul. Nah, seperti ini munculnya ya. Itu perbedaannya nggih Bapak Ibu. Nah, misalnya nomor 4 di sini. Nah, ini mau kita ganti ya. Kita ingin mengupload ya, memilih upload file. Kita lanjutkan. Nah, jangan lupa kalau upload file Bapak Ibu, pilih di sini izinkan hanya file jenis tertentu, ini kita nyalakan. Nah, kalau Bapak Ibu berupa gambar, kami sarankan ini gambar dan foto diaktifkan ya. Nah, diaktifkan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin meminta anak membuatkan video, maka yang video ini kita aktifkan ya. Nah, audio juga bisa, PDF juga bisa ya, atau spesies, dokumen dan presentasi. Yang tidak bisa adalah berupa link. Yang ingat ini di Bapak Ibu. Upload file yang tidak bisa adalah berupa link atau hyperlink. Ya, selain hyperlink bisa. Ya, kalian nanti keluar itu, ya, materi ujian itu keluar. Nah, nanti di sini maksimal mau berapa kita? Nah, mau berapa file yang dikirimkan kepada siswa, maksimalnya mau 5 atau mau 10. Nah, ukurannya berapa dalam satu file kita di sini? Nah, kita buat saja 100. Nah, keuntungannya di sini Bapak Ibu berbeda dengan yang Google Drive atau yang lainnya. Kita bisa melihat setelannya di sini ya Bapak Ibu. Nah, ukurannya nih di sini ya, mengupload filenya. Jadi di setelan upload file ya, Bapak Ibu bisa melihat maksimal itu 1 tera. Jadi sangat besar sekali ya. Jadi keuntungan akun belajar, kita membuat form di akun belajar itu filenya otomatis istilahnya besar sekali ya. Misalnya kita pilih yang 1 GB saja ya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Tadi kita nomor ini ya, nomor 4. Nah, seperti ini nggih Bapak Ibu. Kalau sudah, kita klik luar saja, ini otomatis dia akan mengupload. Nah, seperti itu nggih. Nah, ini sudah selesai. Misalnya di nomor 5 kita ingin membuat apalagi ya, ini juga bisa menampilkan gambar ya. Di sini gambar juga bisa langsung. Nah, bisa juga langsung lewat Google. Ya, lewat Google juga bisa. Nah, misalnya kita mencari misalnya kerukunan. Nah, di sini sudah banyak sekali ya. Jadi kita bisa langsung mengupload. Nah, misalnya saya pilih yang ini contoh saja kita sisipkan. Nah, jadi bisa langsung secara online ya. Nah, kita berikan gambarnya, juga bisa memberikan video juga ya, membuat video. Sama di YouTube misalnya di sini ya, kita pilih dulu kerukunan misalnya ya. Kita cari. Nah, seperti ini ya, kerukunan bisa. Nah, kita pilih di sini materi-materinya ya. Nah, setelah itu baru kita membuat soal-soalnya ya. Jadi bisa juga dijadikan modul. Nah, atau membuat bagian di sini Bapak Ibu. Misalnya nama, plus absensi dan tanggal, ini kan ada bagian di sini ya. Nah, kita pisahkan identitas seperti saya tadi di sini ya. Nah, jawaban di sini ini dibagi. Setelah kita mengisi identitas baru muncul
soal-soal. Nah, caranya bagaimana di sini? Misalnya dari sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih yang sama dengan ya sebelah kanan di sini kita klik. Nah, dia otomatis akan menjadi bagian terpisah seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, terus template-nya juga sama di sini ya. Di sini mau dipilih gambar tampilan depannya ya, temanya seperti apa, sudah banyak sekali. Misalnya saya mau pilih yang ini. Nah, nanti yang atas ini berubah ya, happy birthday. Nah, seperti ini. Misalnya mau diganti lagi ya silakan ya, mau ganti yang ini gambar permen. Nah, dia juga otomatis berubah ya. Nah, terus kirimnya. Nah, yang penting di sini setelah selesai Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk ini yang penting-penting sini perlu login. Nah, ini harus Bapak Ibu matikan. Ya, harus Bapak Ibu matikan. Sebab kenapa? Kadang-kadang siswa kita tidak memiliki akun belajar. Ya, jadi kalau ini diaktifkan nanti siswa tidak bisa masuk mengerjakan karena hanya khusus yang guru SD saja. Makanya kita nonaktifkan. Jangan lupa di sini. Ya, ini sebagai yang paling penting di sini ya. Nah, bisa juga untuk mengizin respon seperti ini. Ya, dan lain-lain bisa dibaca, nanti kita bisa langsung kirim. Nah, kirim bisa melalui email atau bisa juga kita melalui link di sini. Nah, ini bisa kita perpendek, terus link yang ini kita salin dan kita bagikan kepada siswa. Maka siswa sudah bisa mengerjakan soal-soal secara online. Nanti rekapannya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini belum ada muncul nih, coba kami tampilkan yang punya kami yang sudah mungkin. Nah, ini yang sudah mengerjakan ya. Nah, nanti dia otomatis akan masuk ke berupa spreadsheet. Nah, ini misalnya kita langsung klik saja di sini. Kita buat. Nah, seperti ini. Nah, nanti otomatis dia akan masuk ke spreadsheet-nya di sini. Nah, di sini kita download langsung seperti Excel Bapak Ibu ya. Ada juga beberapa aplikasi yang hampir sama ya menggunakan form, tapi ketika kita unduh ya dia nanti akan berupa CSV. Nah, CSV itu dengan Excel bedanya, kalau kita kan ini dibuat per kolom ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau CSV ini berupa tandanya tandanya pembedanya itu adalah koma. Misalnya di sini ya 39 koma, nanti 90 per 100 koma iksan. Nah, itu cuma dalam satu folder di sini, dalam satu kolom di A semuanya. Nah, tapi kalau di spreadsheet kita di sini ya untuk akun belajar ini kita sudah terpisah sendiri-sendiri. Nah, nilainya sudah langsung terekap di sini ya. Nilainya, namanya, ya dia mengerjakannya tanggal berapa. Nah, ini terekap semuanya. Ya, ini sangat bagus sekali. Ya. Nah, di sini untuk materi Google Drive kita, ya jadi saya gabungkan materi Google Drive ya, dokumen, spreadsheet, slide dan formulir. Ya, untuk lain-lainnya silakan nanti Bapak Ibu mempelajari sendiri. Di sini juga ada Google Gambar atau drawing ya. Nah, ini kita juga bisa menggambar di sini ya. Coba kita lihat isinya seperti apa. Nah, seperti ini drawing ya. Kalau Bapak Ibu lainnya touchscreen ya seperti kami, nah, ini bisa langsung ya menggambar di sini ya. Nah, di sini mau menggunakan bentuk bisa ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu menjadi master trainer seperti kami, tugasnya nanti seperti ini, membuat drawing seperti ini. Nah, di materi kami sudah ada, nanti silakan bisa diikuti dan lain-lainnya ya. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Baik Bapak Ibu, untuk materi Google Drive dan isi-isiannya sampai di sini. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke materi kami, ada yang ingin ditanyakan dulu. Kami buka sesi pertanyaan. Coba kami lihat di sini. Moga Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu sebelum kami. Oh, di sini ada yang mengangkat tangan, Pak Tri. Coba kami cek. Ya, Pak Tri Setioko. Ya, silakan Bapak. Ada yang raise hand, bisa dinyalakan mic-nya Bapak. Halo Pak Tri. Oh, mungkin kepencet. Budina, silakan Budina Maulida. Silakan dinyalakan Ibu. Ini ada raise hand tadi Ibu. Halo.
Oh, mungkin kepencet saja. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, Pak. Oh, silakan Bu Dina, silakan. Halo. Ya, silakan Ibu. Ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Coba Terputus-putus Ibu. dipakai HP. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu Ya, tidak? saya pakai HP jadi agak susah. Oh. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan Ibu? Tadi saya masih kurang jelas. Di yang mana Ibu? Halo. Pada bagian Untuk apa? materi pembuatan apa tadi itu Pak? Apa untuk mencari ini kayak gambar tadi itu masih agak tadi terputus-putus. Oh, iya. Oke, saya ulang sekali lagi nih Ibu ya, cara cara mengambil gambar di itu ya, Google Formulir itu ya Ibu ya. Iya Pak. Oh ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita belajar sekali lagi. Ya, pastikan di sini Bapak Ibu membuatnya ya, pastikan kita sudah berada di foldernya ya, di foldernya seperti kami di sini ya, sudah berada di foldernya. Nah, misalnya saya tadi yang di kelas 1 saja ini ya. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat link tugas misalnya di sini ya. Link materi ya, materi di sini di materi saja ya. Kita ingin membuat materi interaktif ya, kita pakai Google Formulir ya, di kosong seperti ini ya. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu ingin membuat materi apa ya, terserah ya, misalnya modul apa ya, bla bla bla, bebas ya. Nah, kita kopikan di sini ya, sama deskripsinya apa silakan dideskripsikan ya. Terus di sini biasanya kita pilih nama ya, kita buat materinya dulu. Misalnya kita ingin membuat materi tentang kerukunan tadi ya, kita tampilkan dulu videonya di sini. Misalnya kita tampilkan video. Nah, kita buka YouTube di sini Ibu. Nah, di sebelah kanan kita di sini ada tambahkan video ya Ibu ya. Nah, ini kita klik videonya di sini, kita klik. Nah, terus di sini kita pilih misalnya kita materinya tentang gerak ya, pada hewan misalnya. Nah, jadi bebas ya, materi ini saya hanya mencontohkan saja. Misalnya di sini, ini materi saya ini. Nah, saya pilih salah satu bebas, kita pilih di sini. Nah, maka otomatis dia akan muncul. Nah, misalnya Pak yang atas ini salah, ya dihapus saja ini. Nah, tempat sampah hapus, selesai ya. Misal di sini kita berikan kata-kata misalnya ya. Simak video berikut ini. Nah, seperti ini materinya. Nanti anak-anak akan otomatis akan menonton ini ya. Kalau gambar di sini tambah gambar. Nah, kita pilih melalui Google. Kalau misalnya punya pencarian di Google, kalau misalnya punya langsung diunggah saja ya. Misalnya kita Google di sini ya. Gerak pada hewan. Nah, misalnya misalnya ini ya, kita pilih yang ini, ubur-ubur. Nah, dia udah muncul di bawahnya di sini ya. Seperti ini Ibu untuk menampilkan gambarnya ya. Nah, ini gambar untuk materinya ya. Nah, nanti untuk selanjutnya kalau Bapak Ibu ingin mengambil gambar yang dari di sini, di soal di sini ada gambar, ngambilnya di sini. Jadi bedakan gambar pada soal mengambil pada di dalamnya di sini ya. Misalnya di sini saya soalnya bla 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 bla. Nomor 1 A. Pak, kok nggak kelihatan itunya apa? Screenshotnya Oh, apa belum saya share screen? Ya, layar. dari tadi. Oh, mohon maaf Ibu. Tidak ada yang mengoreksi saya. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, saya menunggu teman-teman kok diam semua. Oh, nggih, mohon maaf Bu. Mohon maaf sebentar. Coba. Oke, saya ulang lagi nih Ibu, nggih. Nah, jadi kita pastikan membuat formulirnya pada
folder yang kita tentukan ya, misal di materi di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ingin membuat form quiz. Nah, jadi kita pilih baru, kita buat formulir ya. Terus kita pilih kuis yang kosong. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini yang sudah saya buat tadi ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini file yang sudah saya buat tadi. Nah, setelah itu yang depan ini judulnya di sini, modul di sini. Nah, ini Bapak Ibu silakan pilih judulnya apa, bebas ya. Bla 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 bla, bebas. Terus jangan lupa di copy. Ya, di copy pindahkan ke atas sini. Ya, di copy. Terus bawahnya di sini deskripsinya bebas, silakan bla 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 bla, bebas, terserah Bapak Ibu. Nah, formulir apa? Mau ngisi modulnya seperti apa deskripsinya. Nah, sekarang ingin menampilkan video seperti di sini ya. Ini mungkin materi ya Bapak Ibu ya, berbeda. Nah, berbeda dengan nanti yang ada di soal. Ini saya menyampaikan yang materinya dulu. Bapak Ibu ingin membuat sebuah modul interaktif. Nah, ada materinya, ada soalnya, nah, langsung mengerjakan. Nah, ini di sebelah kanan sini ada tambahan ya. Di sebelah sini ada yang gambarnya kayak YouTube, tambahkan video, ini kita klik. Nah, kita klik. Misalnya di sini kita pilih gerak hewan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kita pilih gerak hewan, materinya, nah, misalnya ini ya. Nah, saya inilah materinya ya. Nah, otomatis dia muncul di sini ya Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ingin gambar? Nah, gambar di atasnya di sini, tambahkan gambar. Nah, ini kita klik. Nah, kalau Bapak Ibu di filenya sudah ada, bisa langsung unggah di sini ya. Kalau ingin di internet, langsung pilih di sini. Nah, ini kita pilih ya. Gerak hewan. Nah, di sini misalnya ya, saya pilih yang ini. Nah, ini sudah muncul di bawah di sini. Nah, seperti ini ya. Ini menampilkan gambar dan video. Nah, misalnya di sini kita ingin mengatakan kalimat apa? Misalnya simak video berikut ini misalnya ya. Anda tinggal mengklik saja. Ini gambarnya terserah mau judulnya apa ya. Atau perhatikan gambar ya berikut ini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, juga bisa ya. Nah, ini yang berupa gambar ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita soal ada gambarnya? Nah, kalau tadi kan materi. Nah, kita pilih di sini nih. Pilihan ganda atau apapun bebas ya. Sama saja semuanya nih Bapak Ibu nggih. Saya pilih yang pilihan ganda saja. Nanti yang dipilih di sini ya Bapak Ibu. Kita pilih di sini ya. Ini sama, kita pilih unggah. Ya, mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Kita cari kalau misalnya di di HP kita, di laptop kita ada, atau kita bisa unggah dari internet juga sama ya. Misalnya gerak hewan. Nah, sama seperti ini, misalnya yang kelinci. Nah, seperti ini kami misalnya mencari yang kelinci yang sedang bergerak. Mana ya? Nah, misalnya ini saja ya. Kita butuh yang ini. Nah, kita klik 2 kali, dia akan muncul. Nah, ini gambar pada soal ya. Tinggal soalnya apa nanti terserah Bapak Ibu. Nah, pilihan gandanya A, B. Nah, ini B misalnya. Terus ini C ya. Ini D. Nah, seperti ini ya. Ini wajib diisi. Ya. Nah, seperti ini nggih. Nah, ini cara menampilkan gambarnya ya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini bukan kuis ini. Ini seperti tadi saya mengklik formulir ini. Ya, kalau dia ada kuis otomatis nanti di sini dia akan muncul nilai nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara merubahnya? Coba kita rubah dulu menjadi kuis. Nah, misalnya begini Bapak Ibu, kayak saya tadi keliru. Misalnya saya ingin membuat kuis tapi kok yang diklik malah modul, apa tadi ya, coba sebentar, mohon maaf saya cek dulu. Nah, saya membuat malah formulir ya, bukannya kuis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan tampilannya adalah ya formulir di sini sebab tidak ada kata-kata nilainya ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara merubahnya di sini, di setelan di sini. Nah, setelan di sini jadikan ini sebagai kuis, ini diklik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu keliru seperti saya tadi. Nah, maka otomatis dia akan menjadi sebuah kuis. Nah, kita cek di sini.
Nah, di sini nggih Bapak Ibu sudah muncul kunci jawaban ya. Tadi kan tidak muncul ya. Kita pilih lagi, klik di sini. Nah, kita berikan nilai dulu, misalnya 10 dalam satu soal nilainya 10. Kunci jawabannya misalnya ini B. Tambahkan masukkan jawaban tadi kalau misalnya benar salahnya. Ya jawaban salah misalnya di sini ya kita tulis lagi misalnya ya. Nah, lebih teliti lagi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jawaban benar terserah Bapak Ibu kalimatnya ya. Nah, misalnya kamu hebat ya. Atau jawaban kamu benar. Nah, bisa juga menggunakan YouTube tapi ini kelamaan ya, kita tulisan saja. Kita simpan. Nah, kita selesai. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti siswa kalau misalnya dia benar akan muncul pesan baliknya tadi dari kita ya. Seperti Ibu sudah paham Ibu sebelum saya melanjutkan materi? Sudah ya Bu Dina? Oke, itu Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng mengangkat tangan. Iya Pak Agus, selamat malam. Selamat malam Bapak. Ini saya tertarik untuk penggunaan Google Drive ini ya. Iya. Mungkin ini bukan pertanyaan atau ini hanya sekedar menurut pendapat saya keunggulan di Google Drive itu apa untuk meringankan beban di laptop, karena sebagian besar kan kita menyimpan file-file itu di laptop, sedangkan kita punya Google Drive maka kita bisa import semuanya ke Google Drive sehingga memori di laptop kita ringan itu Pak Agung. Apa seperti itu Pak? Salah satu fungsinya untuk Google Drive itu Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Sugeng. Ya memang betul ya Bapak Ibu, keunggulan Google Drive ini kita bisa meringankan file-file kita. Jadi kalau misalnya kita ketinggalan filenya ya kita semuanya upload saja di Google Drive. Nah, nanti ketika kita membutuhkan, misalnya kita berada di luar kota, kita tidak membawa laptop, tidak membawa HP, misalnya HP kita memori juga penuh, nah kita bisa langsung mendownload dari Google Drive. Nah, itu juga ada Bapak Ibu, kalau misalnya ini Pak Google Drive saya yang lama di sini. Nah, ini kan saya punya data 2,8 GB. Ini saya ingin pindahkan ke Google Drive saya yang baru di sini. Nah, ingin dipindahkan ke sini. Bagaimana caranya? Nah, di sini kami sudah membuatkan tutorialnya ya, Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu buka channel kami. Ya, ini saya bagikan linknya. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya Bapak Ibu. Nah, sebentar saya bagikan linknya dulu. Nah, di sini kami sudah memberikan tutorialnya bagaimana memindahkan semua file-file kita yang ada di Google Drive kita yang lama ya di Gmail ingin dipindahkan ke tempat kita yang baru. Nah, materinya pada di sini ya. Sebentar kami carikan dulu. Nah, ini diklat-diklat kami ya. Yang mana ya? Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu, memindahkan data dari Google Drive pribadi ke Drive akun belajar. Ini silakan bisa di Astagfirullahaladzim, lupa Ibu. Mohon maaf Ibu. Mohon maaf. Terima kasih diingatkan. Terima kasih. Mohon maaf. Oke. Ya, di WA sudah kami kirimkan ya Bapak Ibu ya untuk channel YouTube kami, silakan ditonton dan di like, subscribe juga. Filenya di sini ya Bapak Ibu, memindahkan data dari Google Drive biasa ya pribadi ke Gmail akun belajar. Nah, ini bisa dipindahkan semuanya. Jadi Bapak Ibu cara memindahkan itu ada dua macam. Ini kita download satu-satu, kita upload itu kelamaan. Ya, ada yang lebih cepat lagi. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa melihat di sini ya caranya ya seperti itu. Jadi kita yang Google Drive lama kita tidak perlu kita hapus ya, kita bisa pindahkan ke sini semuanya ya sebagai tambahan jawaban dari Pak Sugeng ya. Nah, di HP kita juga sama, kita bisa juga mengupload dari HP kita juga ya sama. Ya, mungkin itu jawaban kami ya Pak Sugeng. Ada yang ditanyakan lagi dari ada yang resen lagi apa tidak ini? Pak Tri ini masih resen terus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung beralih ke materi kita yaitu tentang Classroom. Ini salah satu kelebihan dari
akun belajar ID ya Bapak Ibu, yaitu Classroom. Nah, di sini jangan lupa Pak Bu ya Bapak Ibu, Classroom pun juga sudah masuk, data kita di Classroom itu sudah masuk di Google Drive semuanya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu membuat Drive ya, sebentar, ini saya tidak menggunakan mouse, masalahnya tidak agak sulit. Nah, di sini Classroom kita di sini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah membuat Classroom, maka otomatis datanya akan masuk ke Google Drive semuanya di sini. Nah, ini sudah Classroom sudah kami buat ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah membuat juga sama ya, akan tampil di sini semuanya. Nah, ini sudah lengkap sekali ya, sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Jadi saya sarankan beralihlah kita menggunakan akun belajar. Gmail kita masih bisa kita gunakan ya, tapi untuk file-file dan pengerjaan lainnya silakan kita menggunakan ke akun belajar ID ini. Nah, bagaimana kita mengolah Classroom? Silakan kita pelajari bersama-sama ya. Kita pilih Classroom di sini. Nah, setelah itu di sini Bapak Ibu kita membuat kelas. Ini kelas kita ya. Ini kelas kita. Kita yang tahap 2, ini yang tahap 1 nggih. Kemarin di tahap 2-nya. Ini kita tidak perlu saya bukakan isinya. Misalnya saya ingin membuat soal di sini. Ada dua cara ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai siswa nanti pilih gabung ke kelas di sini ya. Misalnya di sini saya ingin bergabung. Nah, maka kode soal ini kode kelas ini kita bagikan dulu ke siswa. Nah, kita kopikan, kita kirimkan ke WA-nya siswa. Nanti siswa akan memasukkan di sini ya, memasukkan di sini, gabungkan di sini. Nah, gabung ke kelas dengan menggunakan tautan kode. Nah, kita pastikan di sini. Nah, kita gabung. Ini saya sudah bergabung, coba bisa apa tidak? Nah, tidak bisa nggih, karena saya sebagai pembuatnya. Jadi caranya seperti itu ya. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Nah, atau Bapak Ibu sebagai guru ya, atau kita mungkin dalam satu kelas itu ada banyak guru ya Bapak Ibu. Misalnya kita kelas, kalau SMP dimulai dari kelas 7 ya. Kelas 7 misalnya seperti ini. Jadi kita buat satu Classroom bisa digunakan untuk semua guru. Ya, jadi tidak mesti satu guru harus membuat satu Classroom ya, jadi satu saja. Nah, jadi seperti itu ya cara membuat kelasnya tadi nggih Bapak Ibu. Saya ulang kembali. Tambah di sini ya, terus pilih buat kelas. Nah, nanti otomatis kita akan membuat kelas. Nanti pilih kelas pilih mengetik kelasnya apa ya, akan muncul seperti ini. Nah, yang kedua lanjutannya di sini, headernya di sini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Ini kan kurang menarik ini. Nah, kita sesuaikan. Nah, karena saya juga di render Canva. Nah, ini saya juga sedikit membuatnya. Ini saya sedikit menyimpang materi nih Bapak Ibu dari akun belajar. Nah, di Canva juga sama ya. Canva di sini Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun belajar atau Canva for Edu. Nah, Canva for Edu itu sama juga dia Pro ya Bapak Ibu, sama dengan Pro. Jadi fasilitas Pro ada di Canva for Edu. Ya, mungkin ada yang belum bisa membuatnya ya, di channel kami di sini juga sudah ada ya. Silakan nanti bisa dicari cara mendaftarkan Canva for Edu ya, silakan. Nah, di sini sudah ada ya. Mana ya materi ini yang membuat akun Canva for Edu. Nah, silakan bisa ditonton di sini ya Bapak Ibu. Nah, kami ulang lagi. Misalnya kita ingin membuat headernya Classroom di sini biar lebih menarik seperti kelas kita ini ya, seperti kelas kita. Mana ini? Nah, seperti di kelas kita nanti ada gambar animasinya. Di sini kan tidak ada ya. Kita buat caranya ya. Di sini kita buat desain. Di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang header Google Classroom. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom atau latar seperti kita ini, pakai yang ini ya. Untuk flyer kita ini buat flyer pakai yang ini ya. Kita buat headernya di sini. Jadi sudah otomatis disiapkan sama Canva ini. Bentar, kita buat dulu. Nah, untuk ukuran otomatis sudah sama ya. Di sini sudah banyak sekali
variasinya ya Bapak Ibu, silakan pilih yang mana yang Bapak Ibu senangi sesuai dengan tema kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Misalnya saya pakai yang ini ya. Seperti ini, di sini bisa kita rubah juga misalnya ya. Nah, kelas 7 hebat. Nah, atau apapun terserah Bapak Ibu. Nah, terus kita ingin menambahkan gambar-gambar ya, gambarnya gambar bergerak ya, gambar bergerak. Misalnya kita ingin memasukkan air mancur, misalnya animasi air mancur. Bentar. Nah, ini juga tergantung internet kita juga ya, cepat lambatnya. Nah, coba kami cari yang gambar animasinya ya, animasi air mancur. Sebentar. Nah, nanti dia akan bergerak-gerak seperti kalau misalnya ini saja. Nah, ini kita langsung klik saja ya, kita pilih seperti ini. Nah, nanti dia akan bergerak, akan muncul di header kita. Nah, ini kita geser sedikit di sini ya, jadi biar lebih menarik, misalnya seperti itu. Nanti kreasi Bapak Ibu ya, misalnya saya di sini. Nah, seperti nanti dia akan bergerak seperti ini terus ya, layar tangkapannya. Nah, terus bagaimana cara mendownloadnya? Nah, yang paling penting di sini downloadnya Bapak Ibu. Kita pilih bagikan ya, kita download, kita unduh. Nah, unduhnya harus berupa GIF ya Bapak Ibu, jangan berupa JPEG, PNG atau video atau PDF, nggak bisa. Kita harus menggunakan GIF. Nah, kita pilih yang GIF di sini. Nah, terus kita unduh. Nah, ini sedang proses. Ini sengaja kami pilih yang sedikit karena biar lebih cepat dalam proses saja. Nanti kreasinya silakan Bapak Ibu, kalau semakin banyak animasi dia akan semakin banyak lama juga waktu pengunduhannya. Kita tunggu dulu. Nah, ini untuk mengolah header kita biar lebih rapi, biar terlihat lebih cantik ya. Bentar, masih proses ya. Di internet kami pada saya sudah 5 mega ini kecepatannya, ternyata masih kurang kencang juga ya. Nah, ini di bawah sudah download, ini udah otomatis di bawah sini. Oke, kita lihat dia tampilannya di mana. Biasanya di download settingannya ya. Sudah muncul ya di download. Oke, kita buka, terus kita masuk ke Classroom. Mana Classroom kita di sini ya. Nah, ini kita pilih sesuaikan di sini Bapak Ibu, sesuaikan. Nah, kita pilih upload. Kita pilih upload. Nah, kita cari di mana tadi tempatnya ya. Di download yang ini ya. Nah, bentar ya, mohon dinonaktifkan dulu. Nah, terus ini karena ini kurang besar, kita perlebar lagi. Nah, seperti ini kita perbesar lagi ya, jadi biar muncul semuanya. Nah, oke, kalau sudah, sebentar menunggu dulu, nanti sebelah kiri sini dia akan mulai. Nah, ini agak lama, jadi jangan langsung pilih tema kelas ya Bapak Ibu, menunggu belakang ini sama dengan tampilan depan di sini. Saya pernah mencoba, saya langsung pilih kelas, dia tidak muncul ini gambarnya di sini. Memang agak lama juga ya, karena animasi saya agak besar di sini. Jadi semakin banyak animasi dia juga akan semakin lama juga. Kalau belum muncul juga, coba saya pilih tema kelas, apakah otomatis muncul. Nah, ini juga tergantung koneksi internet kita ya Bapak Ibu. Belum muncul, kami ulang lagi sebentar. Pilih yang ini. Sama ya, di upload. Nah, ini kita perbesar lagi sebentar, kita perbesar lagi. Nah, nanti biar tampilan Classroom kita menjadi lebih cantik ya, lebih indah. Bentar, belakangnya belum muncul juga. Coba pilih kelas.
Nah, belakang sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, terus kita pilih simpan. Kita tunggu. Temanya kelas sudah diperbaharui. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Jadi ini lebih indah lagi. Nah, ini lebih indah. Nah, terus kita juga bisa langsung dari Classroom ini menggunakan Google Meet. Di sini kita buat link saja di sini. Nah, nanti siswa yang akan masuk dia otomatis akan melihat linknya di sini ya. Tinggal langsung diklik. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah membuat kelas. Nah, terus kita ingin menambahkan anggota sebagai guru. Misalnya teman kita ada yang ingin jadi pengajar kita tambahkan di sini misalnya. Ya. Misalnya saya ingin menambahkan Pak Sugeng tadi ya. Akunnya apa ya Pak Sugeng? Nah, tidak muncul. Saya nggak tahu namanya masalah nama akunnya. Misalnya saya ingin Pak Suyanto. Nah, ini Pak Uye ini selaku mentor kami ya. Misalnya dia Pak Uye sebagai mentor kami, sebagai guru. Nah, ini bisa masukkan lagi. Ya, Pak Stephen misalnya juga guru saya ya. Dalam satu kelas kita kan ada guru macam-macam nih Bapak Ibu, masukkan saja guru-gurunya siapa-siapa saja, terus kita undang. Nah, nanti beliau diminta untuk membuka emailnya. Nanti beliau akan mengonfirmasi, otomatis akan masuk ke sini ya kalau beliau sudah mengkonfirmasinya. Nah, sebagaimana kalau siswa bagaimana sama. Ya, jadi kita harus minta alamat emailnya siswa dulu ya. Bisa kita langsung masukkan ke sini nama siswanya siapa kalau udah tahu Bapak Ibu. Kalau misalnya belum tahu, kita pilih salin undangan ini saja. Ya, ini kita salin linknya ya. Kita salin, setelah itu kita masukkan ke WA group. Nah, seperti ini. Nah, oke, silakan bisa diklik Bapak Ibu untuk membantu kami. Nanti akan muncul di sini siswanya siapa saja sambil menunggu. Nah, di sini juga ada layanan wali ya, wali. Jadi nanti kita bisa juga membuat laporan ke wali siswa ya, nilai-nilai siswa bagaimana nanti bisa kita laporkan ke wali. Ya, ini untuk memasukkan anggota ya Bapak Ibu ya, sebagai pengajar dan juga sebagai siswa. Jadi siswa ada dua cara ya, bisa kita masukkan secara langsung atau kita bagikan linknya agar siswa bisa masuk. Nah, silakan diklik Bapak Ibu di grup PA di sini ya, paling bawah di sini. Nanti siapa saja yang masuk di sini untuk membantu kami, nanti bisa melihat siswanya siapa saja. Nah, setelah itu kita ingin membuat materinya di sini yang paling penting ya. Nah, di sini kita klik tugas kelas ya Bapak Ibu, terus kita pilih buat. Kita pilih ada beberapa macam ya, ada topik. Kita membuat topik, misalnya ingin materi, misalnya topik kita materi. Ya, di sini kita tambahkan ya. Terus kita ingin lagi membuat topik tentang tugas misalnya. Ya, atau mungkin dibuat bukan materi, nama gurunya. Ya, nama guru ini kita hapus misalnya. Ini, mohon dimatikan dulu ya. Nah, kita buat topik misalnya namanya tadi ya Pak Suyatno, kita ketikkan di sini ya. Suyatno. Jadi Pak Suyatno membuat sesuatunya di topik di sini ya, khususnya Pak Suyatno saja ya. Nanti yang guru lainnya silakan membuat topik lagi ya, misalnya Pak Sugeng misalnya topiknya di sini ya, kita buat nah seperti ini ya, dan macam-macamnya ya. Atau mungkin juga membuat tugas ya, maaf sebentar, membuat topik tentang tugas. Jadi ini tergantung kreasi Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, setelah itu misalnya di sini ya Pak Suyatno ingin membuat materi kepada siswanya, ya bisa langsung di sini diklik otomatis nanti dia membuatnya di sini ya. Nah, atau bisa juga kita tambahkan di sini, buat di sini saja ya. Bapak Ibu ingin membuat apa? Materi, misalnya di sini materi. Ya, judulnya apa? Bebas. Ya, deskripsinya apa? Terserah, ini saya isi acak-acakan ya. Nah, lampirannya apa? Bisa dari YouTube di sini. Nah, kita pilih kalau SMP kelas 7 itu materi tentang apa ya? Mungkin Pak Sugeng materinya tentang apa Pak kalau SMP? Mungkin Bapak Ibu yang lainnya tentang apa ya? Misalnya gerak ya, parabola misalnya. Coba. Nah, misalnya begini ya. Nah, ini kita bisa langsung. Oh, tidak tersedia, berarti sudah dihapus sama dia. Jadi nonaktifkan. Nah, kita cari yang di sini saja.
Nah, terus tambahkan video. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kalau ingin mengupload silakan diupload ya. File dari Bapak Ibu juga bisa berupa link ya. Berupa link kalau misalnya tadi Bapak Ibu sudah membuat ini ya, membuat Google Drive di sini. Coba sebentar membuat link misalnya tadi yang sudah kita buat. Kelas 5 aja di sini sebentar. Bentar. Nah, di sini ya. Misalnya ini sebagai tugasnya, ini saya klik link saja. Ya, dapatkan link. Nah, jangan lupa di sini diganti ya. Siapa saja yang memiliki. Nah, terus perlihat. Nah, di sini kita salin. Ya, salin. Nah, terus kita masukkan di classroom kita di sini. Nah, ini kalau misalnya berupa link, kita pastikan di sini, tambahkan link. Nah, jadi nanti siswa akan mengerjakan ujiannya di sini ya. Seperti itu. Kalau buat di sini Bapak Ibu bisa juga membuat dari dokumen, slide ya, spesies, gambar dan formulir. Ini nanti juga keluar di ujian ini macam-macam ini nama-namanya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, setelah itu topiknya di sini paling penting ya. Sebab kalau misalnya di sini kita tidak mengklik di sini maka dia akan berada di luar seperti ini. Contohnya, nggih, Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini. Nah, ini keluar di sini. Dia tidak berada di dalam tugas atau Pak Sugeng atau Pak Suyatno ya. Dia berada di luar. Nah, misalnya salah seperti ini bagaimana? Kita edit. Jadi tiganya kita pilih edit. Nah, terus di sini pilih buat apa, kita masukkan kemana? Ya, apakah buat topik baru atau kita masukkan ke Pak Sugeng atau Pak Suyatno atau siapa saja ya. Misalnya kita di sini Pak Suyatno, kita pilih di sini dan kita pilih simpan. Nah, maka otomatis dia akan berada di sini di Pak Suyatno ya. Misalnya kita ingin lagi membuat tugas juga sama ya, membuat tugas bla 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 bla, bebas kata-katanya, indikasinya bebas. Nah, mau mengupload link kayak tadi misalnya seperti ini, sama mau dari YouTube tugasnya silakan ya. Misalnya tadi ya, gerak parabola misalnya gitu, parabola. Nah, misal saya pakai yang ini, tambahkan. Nah, yang ada lagi untuk kelebihannya di sini Bapak Ibu itu berupa rubrik. Nah, rubrik. Jadi kita bisa menentukan anak ini mendapatkan nilai 1, nilai 2, nilai 3 sampai nilai berapapun, ada pedoman rubriknya. Nah, kita bisa buat rubrik dulu. Nah, pilih di sini pojok kanannya. Kami ulang lagi. Nah, sebentar. Nah, di bawah sini ya ada rubrik, kita tambahkan rubriknya, kita klik, kita buat rubrik di sini. Nah, terus di sini kita beli judulnya apa, rubrik tentang apa, misalnya bebas ya. Di sini kriterianya juga apa, deskripsinya bebas ya. Nah, di sini nilainya 1. Nah, kita buat dulu kenapa kalau nilainya 1, judulnya apa, bebas, terserah Bapak Ibu. Nah, di sini deskripsinya misal apa, kurang apalah misalnya ya, deskripsinya apa, bebas. Nah, terus kita tambahkan lagi, bisa ke kiri bisa ke kanan ya Bapak Ibu, tambahkannya ini bebas ya, mau urutkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti boleh lah. Kita tambahkan yang sebelah kanan, ini nilai 2 ya, judulnya apa, kenapa dia dapat nilai 2, tambahkan lagi di sini ya, nilai 3 ya, terus judulnya apa ya, kenapa nilai alasannya 3 dan seterusnya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, dalam membuat rubrik ini dalam satu, kalau dia disimpan ya, kita klik simpan dulu. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini maksimal hanya 3 atau 5 itu. Jadi ada batas maksimalnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya kita ingin menggunakan lagi, maka ini kita hapus dulu. Ya, misalnya kita ingin membuat yang lainnya lagi, ini kita hapus dulu. Jadi dibatasi, yaitu kekurangannya di sini ya. Nah, terus temanya di sini kita pilih ya. Misalnya kita ingin membuat topik baru, kita tulis misalnya tugas. Nah, seperti ini, poinnya terserah mau dikasih poin berapa. Dan tugas di sini bisa dibuat kelompok Bapak Ibu. Nah, di sini baru 2 orang ya. Misalnya saya ini ingin memberikan kelompok tugas ini nih, kelompok orangnya ini, anaknya ini A, B, C, D, sudah kita tentukan. Misalnya orangnya ini sama ini. Nah, cukup dipilih itu orang itu saja ya. Nanti siswa yang lain tidak akan mendapatkan tugasnya lagi.
Nah, ini tugas kelompok ya. Jadi pembuatan tugas kelompok seperti ini. Nah, kita tugaskan di sini ada macam-macam ya, bisa langsung ditugaskan, bisa dijadwal, bisa berupa draft. Nah, jadi Bapak Ibu silakan mau pilih yang mana. Kalau ditugaskan maka otomatis ketika diklik akan terkirim ke siswa. Tapi kalau dijadwalkan kita bisa menentukan ya mau jam berapa, tanggal berapa. Nah, misalnya tanggal 19. Nah, jam berapa misalnya? Jam 7. Nah, ini muncul jam 7 pagi, maka otomatis dia jam 7 pagi tanggal 19 akan muncul. Nah, karena kita pilih jadwal seperti ini. Nah, di sini tugasnya. Nah, tugas di sini. Nah, terus kita ingin membuat lagi untuk kelompok yang B sama. Ya, tadi kan ini kelompok A, gitu Bapak Ibu. Kelompok A. Ya, kita buat ini kelompok B, ini bebas. Ya, linknya silakan misalnya ini. Ya. Nah, terus YouTube-nya, materinya apa? Ya, misalnya tadi. Ya. Nah, misalnya ini, ya. Kita tambahkan. Nah, terus ini jangan lupa kita masukkan ke tugas, ya. Siswanya tadi yang Pak Budi. Nah, kita pilih Bu Rofi dan Pak Tri yang mendapatkan tugas ini. Nah, bisa kita pilih draft, pilih tugas atau apa ya, bebas. Kita pilih tugaskan atau otomatis akan muncul dia. Nah, jadi yang akan melihat di sini adalah Pak Budi sama siapa tadi, Ibu tadi, nggih. Nah, seperti itu. Nah, ini anggota kita. Nanti kalau sudah masuk otomatis akan ada nilai di sini. Ya, akan ada nilai seperti di sini. Nah, akan muncul di sini nilai-nilainya berapa. Nah, ini saya bukakan contoh kami ya Bapak Ibu yang sudah mengerjakan. Saya sudah membuat di kelas kuisis misalnya ini. Ya, ini diklat kami. Nah, ini peserta kami yang sudah mengerjakan. Nah, di sini otomatis siswa kita mengerjakan siapa saya sudah muncul di sini. Oh, ya, sudah muncul di sini. Dan keuntungannya di sini kalau kita rekap dia berupa file Excel, ya, tidak CSV. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pengalaman membuka CSV itu agak kesulitan ketika kita ingin mengolah data karena angkanya itu semuanya bergabung di kolom A semuanya, ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, terus bagaimana cara menampilkan dia di Google Sheet-nya? Nih, pilih yang setting di sini. Nah, sebentar nih, sini settingan kita ya. Nah, sebentar. Nah, kita pilih tugasnya, ya, bagaimana cara menampilkannya. Sebentar, kami cari tugas kami yang ini tugas. Coba ini tugas 1. Nah, yang ini. Nah, oke, ini sudah ada yang mengirimkan 70, ya, ini sudah dinilai 70 siswa. Nah, di sini sudah kita urutkan berdasarkan apa di sini ya, berdasarkan status atau nama belakang. Nah, ini bebas ya. Nah, kita ingin mengoreksi misalnya di sini ini sudah ada mengirimkan benar apa tidak atau ini jawabannya. Nah, coba kita klik di sini. Nah, Afik, nah, dia mengirimkannya seperti apa? Nah, di sini kami meminta berupa gambar ya, berupa gambar. Nah, ini sudah mengumpulkan. Oh, sudah benar, kita berikan dia nilai 100 di sini. Nah, terus kita tambahkan komentar ya, misalnya bagus ya, terus kita posting. Nah, seperti itu. Nah, nanti otomatis Afik akan mendapatkan nilai 100, dia akan mendapatkan flashback kita ya, nilainya berupa bagus. Nah, kata-kata kita seperti itu ya. Dan yang lain-lainnya sama ya, ini silakan nanti Bapak Ibu bisa menilaikannya sendiri. Nah, jika sudah selesai kita ingin merekapnya. Nah, di sini yang gambar kayak setelan tadi ya, setting ini kita klik. Nah, ini kita pilih nah berupa CSV. Nah, ini saya akan membuktikannya ya, kenapa kok kelebihan dari akun belajar di sini ya. Nah, kita pilih yang salin ini dulu, yang atas dulu ya. Kita pilih spreadsheet-nya dulu. Nah, nanti apa yang kita olah di sini ya Bapak Ibu, nanti otomatis masuk ke classroom kita di sini. Ya, sambil menunggu ya. Nah, otomatis masuk di classroom di sini. Apa yang kita olah di classroom akan masuk di Google Drive kita. Nah, masuknya pada tulisannya classroom. Coba sebentar. Mana ini tidak muncul-muncul. Nah, sebentar, ke atas lagi. Tidak muncul lagi, mana?
Classroom C. Nah, otomatis muncul di sini semuanya. Nah, di sini muncul semuanya ya. Ini kelas. Nah, ini kelas yang tahap 2 di sini. Yang tadi yang kami diklat. Nah, diklat kami di sini. Nah, ini sudah muncul semuanya di sini ya, Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir data kita larinya kemana, larinya ke sini semuanya. Ya, lari ke sini semuanya. Ya, jadi nggak usah bingung, Pak, ini nyimpannya di mana? Lari aja cari di Classroom, sudah muncul apa, di Google Drive sudah muncul semuanya. Nah, ini sudah kita rubah ke dalam spreadsheet. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah otomatis berupa filenya, linknya seperti ini. Nah, ini sudah berupa Excel-nya. Nah, ini misalnya ingin mencari nilai rata-rata atau ingin jumlah sama, bisa langsung saja di sini kita pilih di sini. Kita sama dengan sum ya. Nah, atau add sum coba ya. Harus sampai sama dengan ya. Add sum. Biasanya dia muncul otomatis, ini nggak mau otomatis. Nah, ini sampai sini misalnya ya, kita kurung tutup, enter. Nah, ini 100 ya, ini harus kita tambahkan 0 jadi biar ketahuan dia jumlahnya berapa ya. Nah, 0. Nah, mau ke bawah kita langsung saja klik di sini, turunkan ke bawah. Nah, dia otomatis akan ini mengcopy rumus ya, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu ya, ini saya hanya mengulang saja. Nah, jadi yang nilainya 100, ada yang nilainya 300. Nah, kalau ingin mencari rata-rata di sini tambahkan ya sama dengan average. Nah, kurung buka, nah, kita pilih ini sampai sini, kita kurung tutup, enter. Nah, ini biar tidak sama, yang ini kita tambahkan 0, ini kita tambahkan 0. Nah, jadi biar ada perbedaan ya. Kalau sini tidak ada angkanya, maka otomatis dia tetap dibacanya 100 nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang kosong di sini, kita tambahkan 0 di sini. Nah, jadi biar ketika dibaca dia tidak bingung ya. Nah, ini tidak saya tambahkan 0 semuanya ya. Ini saya hanya memberikan contoh saja sampai di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada 0, maka otomatis akan berubah. Nah, jadi 66. Nah, ini nilai rata-ratanya. Nah, di atas bisa kita tambahkan di sini ya. Jumlah. Nah, di sini rata. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah bisa kita download ya, download di sini. Nah, download berupa Excel. Nah, saya sarankan berupa Excel saja ya. Nah, kalau CSV di sini Bapak Ibu, yang nilainya dipisahkan berupa koma ya. Tapi saya sarankan di sini kita buktikan juga ya CSV itu seperti apa. Kita pilih yang Excel dulu. Nah, untuk kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat hasilnya Excelnya. Nah, sebentar. Biasa kalau langsung muncul kalau kita klik dari open, otomatis biasanya munculnya seperti itu ya. Kita pilih di download saja. Nah, ini nilai kita. Di enable. Nah, ini ya jadi dia sudah berupa file Excel otomatis ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah bagus sekali. Nah, ini kita geser ke kanan kiri sudah otomatis. Nah, nanti kita buktikan yang berupa apa tadi CSV. Nah, sekarang yang CSV seperti apa? Nah, sebentar, yang CSV-nya. Oh, kami malah keluar dari share screen sebentar. Mohon maaf. Tidak sengaja terpencet lagi. Maaf. Oke. Nah, sekarang kita download, dia berupa CSV. Downloadnya bisa ada dua macam nih Bapak Ibu ya. Boleh dari sini. Nah, tapi kalau dari sini dia mentahan, belum kita edit ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengedit, ada tambahan jumlah sama rata ya. Oh, belum muncul Ibu. Kami tadi sudah share screen. Sebentar, berarti gagal tadi share screen kami. Sebentar. Oh, saya malah menghentikan berbagi. Mohon maaf, saya salah mengklik. Oke. Nah, di sini ya. Nah, kalau Bapak Ibu membaginya bisa langsung dari sini juga sama ya. Nah, di sini. Tapi kalau di sini tanpa apa adanya yang tadi ya, yang masih apa adanya berupa nilainya.
Ya, jadi si Evin juga sama. Tapi kalau mau saya sarankan, kalau misalnya ingin menampilkan yang ada jumlah, yang ada data, downloadnya langsung dari sini ya, file, nah, langsung muncul dari sini, download di sini. Nah, kita buktikan yang sekarang yang secara ini di PDF juga bisa ya, PDF. Nah, kita pilih yang CSV seperti apa. Nah, ini juga sama, dia berupa Excel juga, tapi dia hanya berupa koma-koma. Oke, kita lihat di download. Ya, yang mana ya, yang CSV apa yang ini mungkinan. Coba. Nah, di sini guys Bapak Ibu bedanya. Nah, di sini dia hanya pemisahannya koma, 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 koma seperti ini ya. Nah, di yang versi yang lain ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya guys Bapak Ibu. Nah, dia menggunakan koma-koma ketika di-download ya, tapi kalau kita di akun belajar, nah kita sudah otomatis berupa Excel seperti ini ya, ini. Ya, jadi ini sangat bagus sekali ya, untuk pengolahan nilai dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini berupa classroom-nya ya. Nah, kita kembali lagi ke kelas 7 kita. Nah, ini cara membuat tugas, membuat kelasnya. Bagaimana, sudah paham atau belum Bapak Ibu cara membuat tugas menambahkan anggota? Sudah nggih? Nah, sudah. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membuat kelas lagi? Misalnya ini kelas 7, nah kelas 8 ingin membuat juga. Nah, sama, kita tidak perlu lagi setelah kita membuat macam-macam isinya ya, seperti ini. Nah, seperti kami di sini sudah ada semua topik-topiknya di sini. Ini kan kalau kita membuat lagi termasuk isi-isinya kan banyak sekali di sini. Nah, banyak sekali. Nah, jadi kita ingin membuat lagi tapi materi kita di sini masih utuh. Nah, jadi tidak perlu membuat dari nol lagi. Nah, bagaimana caranya? Misalnya di sini di kelas 7 di sini ya. Nah, klik titik 3 di sini ya, Bapak Ibu tinggal pilih salin. Nah, salin. Nah, kita ganti di sini ya. Misalnya kita udah ganti tahun ajaran baru ya, kelas 7 tahun ajaran yang akan datang ya, atau kita ganti kelas 8. Ya, sama, kita buat salin. Nah, kita tunggu. Nah, udah muncul Bapak Ibu, tapi bedanya dia tidak ada headernya. Nanti silakan dibuat lagi. Nah, untuk menu isinya sama persis. Nah, yang ditugas di sini sama. Ya, sama. Nih sudah ada ya, tugas Pak Sugeng, Pak Suyatno sama. Ya, sama, isinya juga sudah ada ya. Nah, sama persis. Tapi bedanya anggotanya tidak ada. Nah, anggotanya tidak ada. Jadi anggota tidak bisa di copy pastekan ya. Jadi nanti untuk anggota ditambah ulang lagi, kan otomatis kelas 8 kan beda siswa nggih Bapak Ibu. Nanti tinggal tambahkan siswanya saja. Jadi cukup buat satu, bisa untuk semua kelas. Yang penting kita sudah benar dulu seperti ini. Ya. Nah, di sini untuk materi classroom kita ya Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dulu? Kami buka sesi pertanyaan sebelum saya menjabarkan hal yang paling penting dalam hal pelatihan kita. Nah, monggo Bapak Ibu, coba ada yang resen bukan Pak Imam? Tidak ada nggih? Baik, tidak ada. Baik Bapak Ibu, ya untuk materi kita untuk kaitan sama Google tahap 2 ya, mungkin hanya itu saja. Untuk materi lebih dalam lagi nanti Bapak Ibu silakan bisa mempelajari di sini ya. Sebentar kami share screen lagi. Nah, di kelas kita di sini ya. Sebentar, ini kelas kita yang tahap 2 yang ini. Nah, di sini daftar sudah lengkap ya di tugas. Di sini Bapak Ibu daftar hadir. Ini sudah pukul 20:45. Coba kami cek sudah kurang apa belum. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa absensi ya. Saya mohon untuk link absensi jangan dikirimkan di grup WA nggih Bapak Ibu. Jadi silakan semuanya dikerjakan di classroom. Nah, ini berupa Zoho Form. Jadi saya hanya membuat 3 kali saja. Nanti untuk pertemuan yang akan datang sama, nanti tepat pukul 20.40 otomatis akan
muncul di classroomnya Bapak Ibu ya. Nanti segera di klik saja ya, tanda tangan, karena biar segera kami buatkan presensinya di sini ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon kerjasamanya ya di sini. Nah, di sini terus yang saya jelaskan lagi di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menjadi seperti kami, ya, nanti ada tugas praktek, ada tugas teori, ini sudah kami buatkan di sini. Dan hukumnya di sini, nah ini sudah aktif ya Bapak Ibu ya, tadi sudah kami posting, silakan bisa dilihat ya. Nah, untuk penugasan ya, kami tidak menyarankan wajib ya Bapak Ibu, kami mengatakan sunnah. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin maju sebagai master trainer seperti kami ya, tahap 7 ya atau batch 7, ini bisa mengerjakan ini ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya nih, waktunya hanya kurang 15 menit, saya rasa tidak cukup. Ini akan kami sampaikan materi kami besok ya. Dan yang paling penting untuk besok kita, untuk puncak dari diklat kita adalah menyelesaikan ujian kompetensi di sini Bapak Ibu ya. Yang namanya diklat pasti ada yang namanya ujian. Nah, jadi bagi Bapak Ibu kami mohon untuk besok ya, untuk besok bagi peserta kita yang ada di sini atau mungkin yang belum hadir hari ini, untuk diberi kabar ya. Besok kita akan membahas uji kompetensi, sehingga nanti ketika Bapak Ibu selesai diklat ini ya, maka otomatis nilai Bapak Ibu, persyaratan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat dari Google ya, dari Google itu sudah terpenuhi. Jadi selesai diklat Bapak Ibu tinggal menunggu sertifikat yang sudah kami buat ya. Ini untuk kita bahas besok hari. Jadi kami mohon besok hari Bapak Ibu membuka laptop, jadi kita langsung kerja ya. Jadi bisa webinarnya bisa menggunakan HP. Nah, nanti yang di sini laptopnya digunakan untuk bekerja. Kita menyelesaikan ini ya, uji kompetensi kita ya. Nanti termasuk akan kami sampaikan bagaimana cara mengerjakan tugas teori, tugas praktek, dan juga checklistnya ya. Nah, di sini sudah lengkap sekali ya Bapak Ibu. Nah, materi sebagai guru, materi sebagai admin, nanti kalau ketika lupa password atau lupa apapun, nanti di sini materi di sini juga sudah ada semuanya ya. Termasuk juga pembuatan website ya, ini juga sama, Google Sheet namanya ya. Nah, ini salah satu Bapak Ibu kalau misal belum punya website bisa menggunakan ini ya. Ini sama juga dengan website kita. Dan jangan perlu khawatir Bapak Ibu, ini bebas yang namanya sewa ya, sewa. Biasanya kalau kita membuat sebuah blog atau membuat website, nah kita harus sewa ya, sewa. Nah, ini kita tanpa sewa, dan ini juga sama tanpa isinya ini sangat banyak sekali ya. Jadi kita masukkan gambar itu tidak perlu khawatir penuh memorinya ya. Berbeda dengan kalau kita berbayar itu dibatasi mungkin hanya beberapa giga ya. Tapi di sini site kita atau website kita di sini, kalau Bapak Ibu membuat di sini itu tanpa ada batasannya atau sangat besar sekali ya isinya itu ya. Jadi mengupload apa ini tanpa perlu khawatir penuh memorinya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu materi dari kami. Bentar, kami stop share screen dulu. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, kami buka sesi tanya jawab. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kami mohon untuk layarnya diaktifkan Bapak Ibu. Kita ambil foto dulu untuk bukti kami laporan kepada master trainer kami ya, Pak Stephen selaku coach kami. Nah, silakan Bapak Ibu untuk layar kameranya dinyalakan dulu. Pak Imam mohon bantuannya untuk di screenshot ya. Bapak Ibu juga sama, silakan bantu screenshot. Nanti screenshotnya silakan dikirim di grup WA kita ya. Nah, mohon bantuannya untuk screenshot, jadi semakin banyak yang screenshot juga semakin bagus.
Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi kami akhiri ya. Nanti sebelum kami akhiri, pesan kami ya, karena besok adalah puncak dari diklat kita ya, jadi penentuan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat apa tidak itu besok hari. Jadi kami mohon besok hari Bapak Ibu bisa hadir ya, yang seperti kami sampaikan tadi. Silakan Bapak Ibu langsung menggunakan laptop. Jadi kita langsung praktek ya. Jadi setelah diklat ini selesai, tugas Bapak Ibu juga sudah selesai. Jadi Bapak Ibu bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan tugas-tugas lagi ya. Karena tugasnya sangat mudah sekali. Besok kita kupas tuntas tugas-tugasnya. Insya Allah kalau Bapak Ibu mengikuti langkah-langkah kami ya, maka secara otomatis Bapak Ibu dapat dinyatakan lulus ya. Mungkin itu dari kami ya, jika ada salah kata kami mohon maaf ya. Kami kembalikan lagi Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu, itu materi yang disampaikan oleh Bapak Agung pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam pertemuan itu untuk materi berikutnya. Sebelumnya kita beri plus untuk Bapak Agung. Terima kasih Bapak Agung. Ya. Oke Bapak Ibu, materi pada malam hari ini sudah disampaikan dan bisa kita tutup dengan bacaan yang dalam. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi besok malam dengan jam yang sama. Kita bacaan dalam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin meninggalkan ruangan kami persilakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin tanya jawab tentang akun belajar ya, ada kendala-kendala kami persilakan ya. Kami buka sesi bebas di sini ya, yang ingin keluar juga kami persilakan. Ya, mungkin dari materi kami ada yang ingin ditanyakan ulang, silakan kami berikan waktu. Ya, menggah Bapak Ibu. Mungkin ada yang kurang jelas. Nah, ini Pak Tri dari tadi angkat tangan terus. Raise hand, coba Pak Tri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Tri. Pak Tri Setioko, silakan. Saya kira cukup Bapak. Makasih atas pembelajarannya. Oke, terima kasih Bapak. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja ya Bapak Ibu. Di sini saya juga sudah menginstal keunggulannya Google Meet. Nah, ternyata juga sudah ada yang namanya itu ya. Sebentar, saya lupa. Attending list. Mohon maaf, attending list. Jadi Bapak Ibu bisa mencari di Chrome ya, nanti ditulis saja attending list Gmeet ya, attending list Gmeet. Nanti bisa diinstal. Nanti setelah Bapak Ibu selesai, nanti dia akan muncul Bapak Ibu masuk ke jam berapa di Google sini, keluarnya jam berapa. Ini juga bisa untuk memantau siswa Bapak Ibu ya, seperti kita di Teams. Nah, di Teams kan juga mungkin Bapak Ibu sudah dia menggunakan ya. Jadi siswa masuk ke jam berapa, keluar jam berapa, itu bisa terrekap. Nah, di Google Meet itu tidak ada. Nah, kita harus menambahkan layanan baru. Nanti silakan cari di Chrome ya, diklik saja attending list ya, di marketnya itu nggih, marketnya attending list Gmeet. Nah, nanti otomatis akan keluar. Nanti setelah ini akan kami berikan Gmeet attending list kita. Nggih. Monggo Bapak Ibu silakan keluar, kami tutup untuk mengambil attending listnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Bapak, saya mau tanya. Pertemuan silakan. ini ada rekamannya enggak Pak? Kan kita kalau kurang mudeng bisa diputar lagi gitu, maksud Ya. saya sih. Ada Ibu, nanti bisa lihat di YouTube kami. Oh, siap, Ya, siap. seperti yang tadi yang sebelum-sebelumnya di tahap 1 juga ada rekamannya. Oh, siap, siap Iya. Pak. Ya, makasih. Oke. Absennya nggak di sini juga ya Pak? Di classroom Ibu. Di
Classroom. Di Classroom. Jadi semua sudah ada di Classroom biar tidak bingung mencarinya. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Iya, oke, kami tutup ya semuanya. Mohon maaf